Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Ayyuhal ahibba al-fudala, ahibati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang tauhid. Dan insyaallah taala di akhir pembelajaran kita pada kesempatan kali ini Ustaz akan sebutkan kisi-kisi untuk ujian nanti, atau kalau memang waktu tidak sampai, tidak memungkinkan, akan Ustaz tuliskan di WA insyaallah taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang al-fasl ats-tsani, burhanul khalqi wal ibda. Bagaimana burhan, ya, bukti-bukti tentang penciptaan dan juga ibda. Wa mal as-su'alul an, mal farqu bainal khalqi wal ibda? Al-khalq, menciptakan berarti sesuatu yang telah ada, yang sudah ada kemudian diciptakan kembali, yang menyerupai. Adapun al-ibda adalah sesuatu yang baru, yang sebelumnya tidak ada kemudian diadakan, itu namanya ibda. Dikatakan di sini min a'dhami barahin ala wahdaniyatillahi ta'ala al-khalq wal ibda alladhi infaradallahu bihi wa aqamahu dalilan ala istihqamihi lil ibadati wa budlani ibadati ma siwah. Bahwa bukti yang paling agung tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala adalah pada penciptaan dan juga pada al-ibda. Ya. Ini dalil yang paling agung yang menunjukkan bahwa Allah itu yang berhak untuk disembah dan dialah yang menciptakan semuanya sendiri. Alladzi, yang mana infaradallahu ta'ala bihi, Allah itu sendiri dalam menciptakan dan juga dalam permulaan. Wa aqamahu dalilan, dan menjadikan itu sebagai dalil ala istihqaqihi lil ibadah, untuk berhak diibadahi. Wa butlani ibadati ma siwah, dan dalil sebagai batilnya orang tatkala beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqih fatashabahal khalqu 'alaihim qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Antum garis bawahi, antum kasih tanda, ini harus dihafalkan. Am ja'alu lillah, apakah mereka menjadikan Allah itu syuraka, sekutu, yang mana khalaqu ka khalqih, apakah mereka menciptakan seperti Allah yang ciptakan? Fatashabahal khalqu 'alaihim, maka penciptaan tersebut, ya, sulit bagi mereka, sukar bagi mereka. Qulillahu khaliqu kulli syai', katakanlah bahwa Allah itu yang menciptakan segala sesuatu, wa huwal wahidul qahhar, dialah yang mampu untuk melakukan itu semuanya. Kemudian dikatakan di sini maksudnya apa? Hal haula'il ladzina ittakhadhu syuraka'a lillahi khalaqu khalqan yushabbihu ma khalaqahu Allah. Apakah mereka tatkala menjadikan Allah Subhanahu wa taala sekutu, mampu menciptakan seperti yang Allah ciptakan? Yushabbihu ma khalaqallah hatta yusyrikuhum ma'ahu, sampai-sampai mereka mau melakukan perbuatan syirik kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fil ibadah, di dalam beribadah. Wa yusawwuhum bih, dan tatkala mereka menyamakan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalla laisal amru kadzalik, tidak, perkaranya tidak sedemikian. Fa innallaha, karena Allah itu huwal munfaridu bil khalq wal ibda' fayajibu ayyufrida bil ibadah. Ayyufrada bil ibadah. Maka Allah itu adalah, ya, yang maha sendiri di dalam menciptakan dan juga permulaan, maka wajib untuk disendirikan di dalam beribadah. Qala ta'ala afaman yakhluq kama lam yakhluq afala tadhakkarun hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih. Maka lihada, oleh karenanya, hatta subhana, Allah memberikan motivasi untuk melihat di dalam ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat tanda-tanda firman Allah secara kauniyah, alam semesta ini, penciptaan ini, yang menunjukkan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan dan juga permulaan, dan berhaknya Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi duna siwah, bukan beribadah kepada selainnya. Yang pertama,
di dalam an-nadharu fil ardi wa ma batha fiha minal makhluqat, melihat di dalam penciptaan bumi. Apa sebenarnya di dalam penciptaan bumi? Ada enggak adanya? Wa ma batha fiha minal makhluqat, dan apa saja yang Allah telah ciptakan dan telah hamparkan di muka bumi ini, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wa fil ardi ayatul lil muqinin. Ini antum hafalkan. Nih, yang hafalkan. Kemudian alam naj'alil arda mihada sampai wa jannatin alfafa. Antum buka di dalam surah An-Naba. Ini juga harus dihafal. Jangan antum ketika jawab nanti alam naj'al arda mihada titik sampai wa jannatin alfafa. Tidak, tapi antum yang antara ayat yang ke-6 sampai ke-16 antum cari di dalam Al-Qur'an. Kemudian di sini wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna min kulli zawjin bahij. Ini pun juga dihafalkan. Adapun surah Ar-Ra'd di sini tidak diwajibkan untuk dihafalkan. Kemudian kita masuk pada perkataan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala agar menjelaskan apa yang kita bahas pada kali ini. Summa ta'ammal, kemudian perhatikanlah khalqal arda, dalam menciptakan bumi, ala ma hiya alaih, atas apa yang dia diciptakan. Khina khalaqaha, tatkala dia diciptakannya, waqifatun sakinah, berdiri dengan tenang. Litakuna mihadan wa mustaqiran lil hayawanat, lil hayawani wan nabat wal amti'ah. Yang mana digunakan sebagai apa? Mihadan wa mustaqiran, tempat untuk berjalan. Untuk siapa? Hewan, tumbuh-tumbuhan. Artinya tempat untuk menetap atau tempat untuk berjalan. Wa amti'ah, dan juga barang-barang yang berharga seperti mobil dan lain sebagainya, atau hewan yang berharga. Yatamakkanul hayawanu wan nas minas sa'i 'alaiha, memungkinkan manusia ataupun hewan untuk berjalan di atasnya. Fi ma'aribihin, di dalam mencari kebutuhan mereka. Wal julusi li rahatihim, dan mereka duduk untuk istirahat. Wan naumi li hudu'ihim, dan tidur ketenangan bagi mereka. Mampu untuk itu semuanya. Kalau seandainya bayangkan kalau bumi itu goncang setiap harinya, setiap saatnya, apakah bisa orang untuk berjalan dengan tenang, tidur dengan tenang? Enggak bisa. Wa tamakkun min amalihim, dan mampu mereka untuk beramal, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka. Law kanat zajrajatan, kalau seandainya mutakafiatan, kalau seandainya bumi itu selalu bergerak, bergelombang, lam yastati'u, mereka tidak akan mampu, ala dhahriha qiraran wala hudu'an, mau menetap ataupun tenang, wala thabata lahum 'alaiha bina, dan tidak akan bangunan itu thabata lahum 'alaiha. Artinya mereka tidak mampu untuk meletakkan bangunan apapun di atasnya. Wala amkanahum 'alaiha sina'atan wala tijaratan wala hiratah, dan mereka tidak mampu untuk sina'ah, membuat benda, ataupun tijarah, berjual beli, ataupun hiratah, berkebun. Summa ta'ammal hikmatal ajibah, kemudian perhatikanlah hikmah yang sangat luar biasa di gunung. Nah ini antum cukupkan sampai di sini saja. Baik. Artinya apa? Bahwa luar biasa tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini dalam keadaan waqifatan sakinatan. Kita lanjutkan. Kemudian kita masuk kepada an-nadharu fis sama' wa ma fiha minal kainat. Kalau tadi dalam penciptaan bumi, sekarang penciptaan langit bagaimana? Nah, ini. Wa qad yuradu bis sama'i kullama 'ala wartafa. Terkadang yang dimaksud as-sama' itu segala sesuatu yang atas. Dimaksudkan di sini wajha fil ghalib, terkadang mayoritasnya yang dimaksud adalah as-sama' wal mabniyah wa sab'ut tibaq, yaitu langit yang dibuat yang kokoh, yang ada 7 lapis.
allati ja'alaha saqfan lima tahtaha, yang mana Allah jadikan saqf. Saqaf itu ya yang ada di atas antum, artinya apa? Yang rumah-rumah atap, ya. Atap untuk yang ada di bawahnya. Allah tabaraka wa taala berfirman, waj'alna as-samaa'a saqfan mahfudha wa hum an ayatina mu'ridun. Nah, ini dihafalkan. Kemudian alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala as-samsa siraja. Antum hafalkan. Dan ingat apa yang antum hafalkan ini yang Ustaz suruh, insyaallah semuanya keluar di ujian nanti biidznillah azza wa jalla. Kemudian fata'ammal kalau al-mulk tidak perlu antum hafalkan. Kemudian perhatikanlah dalam penciptaan sama. Warji'il basara fiha warji' al-basara fiha. Ulangi lagi penglihatan kalian untuk melihat dalam penciptaan langit. Kaifa taraha, bagaimana engkau melihatnya, min a'dhamil ayat, termasuk ayat-ayat yang paling agung, fi 'uluwiha wa irtifa'iha, dalam ketinggiannya ataupun irtifa sama, wasi'atiha wa qarariha, luasnya dan juga kokohnya, la 'umuda tahtaha, enggak ada tiang yang di bawahnya, wala 'alaqata fawqaha, dan tidak ada gantungan di atasnya. Bal hiya mamsukatun biqadratillah, akan tapi dia itu tertahan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yamsikus samawati wal ard an tazula, yang mana Allah menahan langit dan juga bumi agar tidak hancur atau roboh, runtuh. Thumma ta'ammal istiwa'aha, kemudian perhatikanlah bagaimana istiwanya, wa'tidalaha, dan juga bagaimana simetrisnya. Fala sad'a fiha wala fadra wala syaq, tidak ada lobang, tidak ada goresan ataupun sobekan. Thumma ta'ammal ma zuyyinat bihi sama'ud dunya, dan apa yang dijadikan di langit itu sebagai zinah, perhiasan. Apa? Minal masabih, ada misbah, ada bintang, al-mutawakkidatul jamilah, yang mengeluarkan cahaya yang indah. Wangdur ila hadhihi syams, maka lihatlah juga kepada asy-syams, matahari, al-musyriqah, yang terik, yang mengeluarkan cahaya yang sangat terik, wal qamarul munir, dan bulan yang mengeluarkan cahaya. Summa ta'ammal fi hadhihi al-fadha'il wasi'ah baina as-sama'i wal ard, kemudian perhatikanlah pada fadha'il wasi'ah, artinya ruang yang kosong, baina as-sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Yasiru fiha as-sihab, yang berjalan di dalamnya as-sihab, awan. Wa takhluqu fiha at-tayr bi ajnihatiha, dan mengepakkan sayap, terbang di sana burung dengan sayapnya. Ma yumsikuhunna illallah, tidak ada yang mampu menahannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa takhluqu fiha as-sufunu al-fadaiyah, kemudian as-sufunu al-fadaiyah, ya, kapal terbang, mampu untuk terbang juga di sana. Ta'iratil fakhirah, kemudian pesawat yang mahal, ya, allati, nah ini tunakkilu, tambahin nun di sini, yang mampu mengantarkan al-jama'atil kabirah, sekelompok yang besar dari manusia. Wa tahmilul athqalal 'azimah, dan membawa beban yang berat, minal amti'ah, dari harta benda. Walihada yuwajjihullah, oleh karenanya Allah mengarahkan penglihatan untuk tafakkur, berpikir pada tanda-tanda alam semesta ini. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun was samaa'a banaynaha bi'aidin wa inna lamusi'un afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Ayat yang pertama Allah menunjukkan apa yang menjadikan rezeki mereka, yaitu matar, hujan. Kemudian ayat yang kedua di sini, as-samaa'a banaynaha bi'aidin wa inna lamusi'un, bagaimana Allah menciptakannya.
Ya, Allah menciptakan. Allah sendiri yang menciptakan. Kemudian afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Dan kemudian bagaimana Allah tatkala menciptakan dan memberikan perhiasan-perhiasan di sana. Masya Allah. Maka kita harus memperhatikan ini. Kemudian yang terakhir di sini an-nadharu fi khalqil ins wa ma fiha minal ajaib. Ya, ini dalam penciptaan manusia. Allah tabaraka wa taala berfirman wa fi anfusikum afala tubsirun. Ini antum hafalkan. Dan juga kemudian sama yang Yasin antum hafalkan. Daraballahu mathalan wa nasiya khalqah. Ya, itu antum hafalkan. Adapun teman-teman antum di sini Ustaz membebani mereka untuk membuat tafsir, mencari tafsir dan juga ayat yang ini. Taib antum juga Ustaz wajibkan untuk membuat mencari di tafsir Ibnu Katsir pada ayat Az-Zariyat wa fi anfusikum afala tubsirun, kemudian walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Adapun untuk kisi-kisi akan Ustaz tuliskan di WA insyaallah taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.